walk. MC. Ayo walk, MC walk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Kiai Haji Ridwan, yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua DKM At-Taqwa Bapak Haji Iman Basuki beserta jajarannya, itu Bapak Haji Pitoyo, Bapak Ustaz Terijo, Bapak Ustaz Nana, dan yang terhormat jemaah Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya yang berupa nikmat, terlebih nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmatnya waktu, sehingga pada saat ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, yaitu pembahasan mengenai masalah hadis dan fikih yang diambil dari kitab Fathul Qarib, yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ridwan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita cerna dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umat yang sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Masyaallah muslimin, majlis taklim At-Taqwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum taklim ini dimulai, kita buka dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Bil barakah was syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus selanjutnya kami serahkan pada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ridwan. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al-Fatihah II Yola Ustaz Bagi Iman setelah akhirnya Syekh Abdul Hadir Ustaz Bagi Ustaz dan yang lainnya serta para sepuh, kita doakan dan selalu diberi kesehatan lahir batin dan panjang umur dan bisa istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada para hadirin yang maha besar dan mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dapatkan pahala besar dan lebih banyak dunia akhirat terutama alhamdulillah bagaimana biasanya setiap malam Sabtu setelah sholat isya kita bisa kembali mengumpulkan silaturahmi. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan diberkakan, kita diberikan keadaan sehat dan baik. Terlebih lagi pahanan kita mengaji yang memang sangat baik. Kalau alhamdulillah sekarang kita masih berada di tengah wajah, mungkin di penghujung ini ke depan mah sudah masuk Syaban. Nah, di antara kota Rajab, insya Allah amal kita khususnya haji itu dibalas sekurang-kurangnya 70 kali lipat. Jadi ngaji sekali seperti 70 kali. Apalagi ke depan mana justru harus ditingkatkan ya, karena bukan lagi 70 tapi 100. Insyaallah panjang umur sehat. Maka dari itu mari kita kembali kajian yang pertama sebagaimana biasanya hadis referensi kita Tubabul Hadis karangan Imam Jalaluddin Suyuti. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi wa ma yasbiqu bi hadhihi amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah, untuk kajian hadisnya khususnya kita beberapa hadis masih di bab yang ke-36, yakni tentang kerasnya larangan zina. Sebagaimana telah kita ketahui, zina itu adalah hubungan seperti suami istri tapi di luar pernikahan atau belum nikah, atau bisa jadi nikah muda tapi nggak sah, juga bisa zina ya. Apa penyebabnya? Bisa jadi karena walinya nggak mau saran, begitu juga sanksinya. Makanya harus betul-betul perhatikan wali
keluarga ya, tapi sanksi jangan asal aja daripada lakukan dasar terus urusan zina walaupun nikah ya. Nah, di antara akibat zina di antara sebagaimana waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Mamin jambin, tidak ada dari dosa ba'da syirki setelah musyrik agama yang lebih besar indallahi menurut Allah min batin daripada sperma wal uraka yang mana telah meletakkannya terjun seorang laki-laki birahmin pada rahim layak hidup yang tidak halal. Rahim tersebut laku baginya yang laki-laki tadi. Jadi di antara akibat zina, di mana kita tentunya sudah tahu ya, di antara dosa-dosa, khususnya dosa besar, itu yang paling besar adalah dosa musyrik. Musyrik itu tentang Allah alhamdulillah, dan bisa juga murtad. Murtad sama aja ya, kafir memang tadinya itu aslinya. Kalau musyrik mah tadinya Islam ya, tapi ya karena bukan Allah masuk murtad. Itu tadi Islam dua. Itu penyebabnya bisa dari perkataan, bisa dari perbuatan, bahkan bisa jadi dari tekad ya. Nah, itu banyak kita bisa dibahas ya. Kalau yang paling kecil dalam kitab Islam topik itu luas, apalagi dalam kitab riba, kita Fathul Mu'in itu lebih luas lagi. Nah, di mana kan kalau dosa musyrik itu atau murtad, kalau terbawa mati ya, nah itu udah nggak ada ampun. Walaupun tadinya dia rajin beramal, tetap itu hangus. Itu ya. Makanya kita ini walaupun tadi ibadah, alhamdulillah ya, itu belum aman. Kalau ketika matinya bisa membawa iman baru. Kan ada juga suatu hadis yang terjemahkan lebih berapa banyak seorang yang mengamalkan amalan surganya yang akhirnya dia jarak dengan surga itu dekat. Pokoknya kalau ditanyakan kepada orang-orang tentang dia, bakal situ alasannya. Tapi karena memang catatannya alhamdulillah ya, buruk, akhirnya global drastis. Yang tadinya mengamalkan amal alis sampai sekarang malah menjadi amal alis langkah, dan itu terbawa mati gitu. Nah itu tetap karena ujungnya itu suul khotimah, ya amal sebanyak apa tadi. Itu kalau bisa begitu, dia satu ya amalnya karena memang nggak benar. Kedua, bisa jadi amalnya kurang jelas, ya jelas semuanya kurang ilmu lagi tadi. Ya karena orang itu benar harus dengan ilmu, apalagi plasma. Jadi jangan istilahnya masalah ibadah, masalah khususnya yang penting ikhlas begitu gitu. Jadi bicara ikhlas benar dulu ya. Bagaimana mau ikhlas juga belum, dan bagaimana benar kalau ilmu juga kagak ada. Jadi jangan digampangin. Makanya semalam saya tarik di daerah bagian utara ya, ada yang nanya ilmu sholat gimana gitu ya. Setelah saya bahas menjelaskan tentang
itu Fatihah di dalam sholat punya apa gitu ya. Kemudian syaratnya apa aja, itu minimal. Kan kita kadang-kadang kan boro-boro syaratnya, ketika ditanya apa hukumnya aja. Jadi walaupun dia sholat, yang namanya orang sholat jelas kan baca Fatihah ya. Tapi enggak, kalau nggak tahu itu hukumnya mah, itu boro-boro dapat pahala. Saya juga kaget. Banyak kalau dia sambil ngaji mah, insya Allah itu bisa diingatkan sekarang ya. Saya sangat disayangkan itu masih bodoh ngaji kagak kapan. Gitu. Makanya ya sekali lagi kalau ngaji misalnya kalau kayak nurut menurut, sehingga segala kesalahannya, kekurangannya itu bisa dimaklum gitu. Sedangkan kalau yang enggak ngaji mah gitu, wah itu istilahnya ya nurut, dijalankan dia itu salah. Dan juga orang yang kurang suka ya, apalagi Allah. Jadi kan yang namanya doa musyrik, naudzubillah. Tapi kalau sampai dia menjelang kematiannya bisa kembali banyak juga sulit. Jadi jangan bahasanya lah muda kita puas-puasin ya, hati-hati. Karena biasa dari kebiasaannya begitu. Itu yang untuk mah kalau ada orang kafir dia udah berbagai maksiat dikerjakan, menjalankan yang kecil yang besar juga, ya bahkan jelas akhirnya. Tapi itu menjelang kematiannya dia sempat ya masih Islam kan itu. Iya, ibadah juga belum pada dia. Ya katakan contohnya dia masuk Islam jam 7 pagi, jam 8 tinggal, ya kan belum ada kewajiban sholat belum waktu Jumat. Nah itu luar biasa. Tapi kalau yang itu jangan coba-coba takut. Nah ternyata dosa zina juga itu termasuk dosa besar. Bahkan kemarin bisa menghapuskan amalan 70 tahun ya. Itu kan Katolik dosa besar. Makanya ketahuannya dari mana? Jadi dosa kalau ada pidananya itu ya, yang dosa syariat itu ada hukumannya. Kan seperti mencuri, dipotong pertama tangan kanan pergerakan. Nanti kalau mencuri lagi kaki kiri batas pergerakan. Nanti kalau mencuri lagi tangan kiri batas pergerakan. Jasa dosa gitu ya. Itu dosa besar. Minuman juga kenapa dianggap dosa besar? Karena orang yang minuman itu dikenakan menurut saya itu kan mesti dicabut ya 80 kali. Nah, terus zina apa lagi? 100 kali. Diusir 1 tahun. Bahkan kalau dianya udah muhson, artinya punya istri atau suami ataupun pernah menikah, wah udah cuma nggak ada ampun. Itu kalau diterapkan di dunia, alhamdulillah. Di akhirat lebih keras. Ya. Sebenarnya mah itu untuk menghantarkan supaya dia tobat. Ya. Hanya nih di sini ya, walaupun nggak dikatakan langsung zina ya, tapi itu bahasanya. Jadi tidak ada dosa setelah musyrik yang lebih besar dari menurut Allah daripada sperma yang diletakkan atau disalurkan oleh seorang laki-laki pada rahim yang tidak halal. Berarti apa namanya? Zina. Bahkan dia disampaikan pada dia. Jadi kalau dia meletakkan spermanya, menyalurkan spermanya pada rahim yang tidak halal, itu dosa. Sebaliknya, kalau dia menyalurkan
pada lain yang halal dapat pahala, makanya penyakit. Ada. Iya. Kayak saya makanya kudu bisa mampu gitu ya. Ya seperti menyingkirkan duit di jalan itu jadi kebaikan, jadi sedekah. Jadi duit di situ sebenarnya bukan hanya pada dasar duit ya. Itu bisa jadi palang, kayu, bambu, apa ya. Yang jelas mah yang menaruh disingkirkan di jalan dan berpahala. Sebaliknya, bagaimana kalau ngadain di palang-palang? Tembok. Tujuannya jadi keamanan. Kayaknya kalau dibandingkan dengan yang merasa terganggu dibanding yang terganggu. Iya. Kalau dia yang program itu ya. Sampai mentok Bumper mesin body tajam gitu sih tinggi kalau itu biasanya lembut jadi kampung-kampung kadang-kadang kan pesawat itu seperti jalan dari sini ketika benang itu kan ya berapa sampai ke Cilongok ada ya. Rawahu hadis riwayat telah meriwayatkan hadis Ibnu Abi Dunya Imam Al-Ghazali an Waibin Aisyah dari sahabat Aisyah bin Abi Al-Qadi. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Aisyah bin Abi Al-Qadi nakun dari Rasulullah. Kemudian Bapak dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna li ahlin nari, sesungguhnya bagi ahli neraka, soyatan ada suatu cerita, min parikizani daripada baunya kemaluan orang yang zina. Jadi nanti nih di akhirat neraka itu bakal disiksa dengan suatu aroma yang busuk ya, yang tentunya muncul dari kemaluan berzina, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga itu banyak yang menjadi kayaknya makalah mereka itu maksud tidak begitu ya. Jadi dia merasa terganggu dengan kemaluan yang lain juga begitu ya. Akhirnya saling terganggu dengan baulah kemaluan orang-orang yang zina, baik laki-laki terlebih lagi perempuan nanti akhirat ya. Sama kan kau sendiri udahnya panas ya, terus ditambah dengan aroma yang luar biasa. Kemudian ada masalah jangan ditaruh di situ dulu. Waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina sifatnya kalau sini orang ada masdar, kalau bahasa tasrifnya ada sifatnya. Kalau muni kaya, kalau muni orang kaya, kalau guna kaya. Al-ghina kekayaan, wazina dan perbuatan dan perzinaan
itu lain kami ani tidak akan dapat berkumpul keduanya. Jadi ya, yang namanya kaya dan perbuatan zina itu gak bakal kumpul dalam satu. Artinya apa? Kalau orang zina itu gak bakal kaya. Seandainya kaya juga kemarin kan ya, gak berkah. Awalnya habis-habisan aja, dan terutama jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang kaya tapi gak zina, tahu ya. Terus masalahnya sekarang zina kagak, kaya itu belum. Ya udah, terima kasih banyak ya. Iya. Kalau kaya juga enak sih. Orang sebenarnya kayak itu gak enak kan. Habis siapa yang gaji nantinya kerja ya, nggak bakal mau kerja kan juga siapa yang nggak bayar kan. Iya. Nggak dikerja ngapain? Kalau udah kaya kerja gitu ya. Baliknya orang miskin seperti itu nggak enak kan gitu. Udah keadilan Allah ya. Ada kaya ada miskin. Tapi kalau memang dia berilmu mah, walaupun miskin dijalanin dengan sabar dan tetap pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau semuanya jadi pahala, segala kerjaannya jadi pahala. Jadi ya gitu ya. Kemudian waqala, dan telah bersabda baginda Nabi, manjana, siapa orang atau siapapun yang zina dunia, maka dizinai diri dia pulang. Walau digital tidak ini, walaupun dikelilingi pagar rumahnya. Ya. Jadi kalau orang yang pernah apalagi suka zina itu pasti bakal dizinai juga. Di sini bisa jadi bahasa normal, walaupun bisa berkagak, tapi terbukti. Makanya kadang-kadang ada yang orang nih kalau dari orang tuanya atau kakeknya pernah zina, itu nanti ada anak keturunnya entah anaknya, cucunya atau ada ya yang seperti itu. Ini yang diperhatikan itu. Nah karena di sini, jadi bukan berarti bahasanya bahwanya si laki-laki zina, kemudian dia dijinain, bukan gitu. Nanti ada aja keluarganya yang dijinain sama orang lain. Nah kan, ketika ada salah seorang sahabat itu minta izin ya di dalam Islam ini supaya bebas segalanya, terutama zina ya. Sebab itu fobia saya yang sulit untuk bilang aja. Orang-orang kata-kata masing-masing. Ada yang suka di zina, dia kalau main minuman gak suka zina gitu. Ada juga yang zina hobi main judi gitu ya. Memang orang kalau yang hobi zina apa keren aja ya. Kalau yang berjudi cool kayak ya. Ya. Nah itu sama Rasulullah ya, nggak marah kan Rasulullah, karena diibaratkan. Nah kira-kira kalau istri kamu dizinai bagaimana? Kan orang tua, adik kamu, pokoknya saudara-saudara kamu dizinai orang gimana? Mana dia? Saya nggak bakal senang Rasulullah. Nah orang juga begitu tuh. Nah itu dia dengan sendirinya. Oh iya. Jadi memang ukuran diri sendiri ya. Makanya di dalam hadis itu tidak akan sempurna seorang kecuali dia mencintai kepada saudaranya sebagaimana yang mencintai diri. Jadi apa yang diinginkan pada dirinya itu juga harus diaplikasikan ke orang lain. Sebaliknya yang tidak disenangkan diri sendiri ke orang lain itu yang egois gitu. Jangan diri mau pengen senang, pengen dikasih, pengen dihormatin, tapi orang lain. Nah itu, alhamdulillah. Jadi ini maksudnya kita
coba yang kok. Pokoknya mah nggak ada yang berani lah orang ini untuk masuki apalagi macam-macam buat ngejinin keluarganya. Di situ deh. Walau kita tidak ini, walaupun dia dibeli pagar rumahnya yang pokok itu, ya kayak kematian itu kan yang ada ya di guru ibu saya itu ya, walaupun di tembok yang pokok tetap kalau udah waktunya mah Nanti. kita juga sama, walaupun memang dijaga ketat tetap ya, karena memang itu sudah setiap yang pernah zina, apalagi berzina itu pasti ada balasan. Jadi kesimpulannya mah bisa dengan kata lain zina ini suatu perbuatan dosa yang memang balas cepat. Nah, meriwayat hadis riwayat Ibnu Najjar, Imam Ibnu Najjar an Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik. Itu adalah hadis dari Imam Ibnu Najjar dari sahabat Ibnu Anas bin Malik langsung dari baginda Nabi SAW. Kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Tarkul zina, meninggalkan zina itu yurisu akan mewariskan al-ghina, kekayaan. Ayat suruh yakni banyak, sebenarnya menyangkut maju sih. Jadi memperbanyak ininya berkata ini makmur, karena usia suruhnya kalau bahasa taslimah naroma itu menentukan senjata, ya makanya berkata yang lebih baik dari jadikan makmur. Jadi yang suruh, tapi kalau seperti itu. Jadi yang pasti mah ayat yusiru yakni memperbanyak kekayaan. Apa nama tadi meninggal ayat yang suruh yakni memperbanyak zakat rezeki keberkahan. Jadi ya sebagaimana tadi dengan zina dengan kaya itu apa? Nah makanya di sini kalau dia meninggalkan zina, gak zina lagi, itu insya Allah bakal mewariskan kekayaan. Nah khususnya tadi yang disebut juga zina kaya tapi belum kaya juga. Ada apa nih? Itu pasti insya Allah walaupun belum kaya, insya Allah yang penting bekerja. Kalau berkata nantinya bisa cukup gitu. Dan paling utama bisa mudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki pertama. Jadi kalau pertama ya sedikit juga cukup, apalagi banyak. Minimal itu bisa mudah dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpamanya berkah itu banyak juga repot aja habis-habisan. Seandainya habis ya, padahal kita kaya, itu bisa jauh dari Allah. Ya, dia kata-kata ibadah malas itu. Bukti nggak benar. Dia makan anak-anak ada orang. Kekayaannya luar biasa, tapi ibadah kayak ya seperti padahal kalau mau haji udah mampu, nggak mau haji. Itu benar. Ya kalau yang namanya ibadah ini mau perlu pakai biaya ya, tetap aja. Kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manzana ini siapapun yang zina diikratin dengan perbuatan bataha maka pasti ya membuka Allah Ta'ala alaihi untuknya bikobihi di kuburnya sama nyata abwabin 8 pintu minanari dari neraka. Yang tujuh yang mana keluar mintil kal abwabi
dari pintu-pintu neraka tersebut. Ibu kalau ini pada pagi itu pun biasa dia seperti orang pengalian kuburan kan biasa deh. Ternyata tuh hakikatnya mana? Itu keluar nih jadi wahayatun dan ular ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Siapapun yang zina dia dengan seorang perempuan atau sama laki-laki juga ya, yang namanya apa? Homo. Ya, gay. Itu pasti ya. Pasti nih. Ibarat pakai pil mandi, pasti Allah bukakan itu di kuburnya. 8 pintu dari neraka. Makanya suka kita kalau mau itu ya, Allahumma ja'al qabrahu atau qabroha ya rodotan min biadil jina wala taj'al qabro atau qabroha rodotan min pariron ya. Jadi ya Allah jadikanlah kuburannya tamanan dari tamanan surga. Jangan jadikan kuburnya kedudukan dari kedudukan neraka. Karena memang tuh di kubur itu jadi yang namanya siksa neraka, yang namanya nikmat surga udah dirasakan. Bagaimana amalnya? Kalau amalnya baik, alhamdulillah ya, yang menyenangkan. Tapi kalau amalnya buruk, alhamdulillah itu siksa neraka sudah terasa. Bahkan amalnya menakutkan ya. Nah di sini tidak ada itu. Karena dibuka 8 pintu neraka ya, keluar dari masing-masing pintu kepala ini dan ular ya. Yang tentunya atau bagaimana biasanya kalau ini kan biasanya akan menyengat ya. Kalau ular apalagi nanti ya di neraka itu ularnya itu sebesar lehernya onta ular. Kemudian kalau jadinya itu sebesar keledai. Bukan kayak gitu, berarti pakai giginya. Nanti itu sebesar keledai. Ular itu pahit kan? Ya belum kita mah ular sama orang juga belum nemuin ya. Walaupun kemarin ada sebesar bakal mungkin ya. Tapi nanti kita akan tahu itu segede lehernya unta. Itu yang tentunya kalau ular terlibat sampai menyengatkan pada kali ini. Dan itu alhamdulillah racunnya ya. Makanya itu ada di neraka nanti bahasanya tentang dubur yang dibutuhkan untuk berzina. Yang tadi di samping terganggu dengan teriakan-teriakan karena baunya itu ya. Ternyata di sini juga ular-ular dan kala-kala ini yang siap menyiksanya terus ya. Bahkan dikubur itu sampai. Itulah alhamdulillah 10 hadis tentang akibat daripada perbuatan zina. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa membuat kita takut ya, hati-hati jauhkannya, karena bukan nanti di akhirat ini juga itu sudah bahaya.